mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani dengan NIM AAB 117079. Di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu materi tentang konsep dasar mengajar. Dari kesekian aspek yang harus dilakukan dan dikuasai oleh setiap peserta dalam tahap persiapan pembelajaran mikro, yaitu menguasai jenis-jenis keterampilan dasar pengajar. Sasaran dari pembelajaran mikro itu sendiri antara lain yaitu mempersiapkan, membina dan meningkatkan kemampuan mengajar. Adapun sebagai keterampilan dasar mengajar adalah merupakan unsur yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, jika berbicara masalah kemampuan mengajar, berarti antara lain berbicara keterampilan dasar mengajar. Untuk menguasai secara profesional terhadap setiap jenis keterampilan dasar mengajar, ada dua hal sebagai prasyarat, yaitu yang pertama, menguasai dasar-dasar teori atau konsep kaidah, hukum, atau karakteristik setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, melakukan proses latihan yang dilakukan secara terencana. Dan sistematis. Mulai dari latihan dalam bentuk simulasi atau micro teaching, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Nah, dalam keterampilan dasar mengajar itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keterampilan membuka, keterampilan menutup, dan keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pelajaran. Seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memulai atau memasuki kegiatan pokok. Demikian halnya dalam pembelajaran, kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan pembelajaran yang baik tidak cukup hanya dengan mengecek kehadiran siswa, lalu menyampaikan informasi mata pelajaran yang akan dipelajari saja. Akan tetapi, melalui pembukaan sudah masuk pada prakondisi pembelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran umum tujuan yang harus dicapai materi yang akan dipelajari, maupun proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan demikian, sejak memulai pembelajaran atau pembukaan, siswa sudah punya gambaran deskriptif mengenai proses dan hasil yang akan dicapai. Adapun tujuan dan manfaat membuka pelajaran yaitu yang pertama, menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologis siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan perhatian dan motivasi, yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian, emosi, atau fisik dan psikis siswa agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas atau tujuan yang harus dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dilakukan siswa dalam mencapai kompetensi pelajaran atau tujuan dari pelajaran. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran siswa betapa pentingnya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Lalu ada komponen-komponen dalam membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Misalnya dengan guru saat membuka pelajaran dengan memvariasi suaranya saat membuka pelajaran, itu bisa menarik perhatian siswa untuk lebih
lebih tertarik kepada pelajaran yang akan dibahas ke depannya. Yang kedua yaitu menggunakan media seperti audio, visual, video, gambar, atau apapun yang bisa menunjang perhatian siswa. Misalnya dengan memberikan video sebelum memulai pelajaran yang menyangkut paut dengan materi yang akan dibahas. Misalnya akan membahas tentang cerita dongeng. Guru bisa memberikan beberapa contoh video orang-orang yang sedang mendongeng untuk anak-anak agar memberikan perhatian, menarik perhatian para siswa untuk mempelajari materi tentang dongeng. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi. Jadi, dalam suatu pembelajaran harus bisa menarik perhatian siswa dengan cara komunikasi antar guru dan siswa yang bervariasi, mungkin dengan menanyakan pendapat mereka secara individu atau per kelompok bagaimana mengenai materi yang akan dibahas nantinya. Lalu yang keempat adalah tempat belajar. Nah, tempat belajar ini bisa menunjang perhatian siswa dalam pelajaran, misalnya tidak di dalam kelas terus-menerus, tapi misalnya di luar, di lapangan sekolah, di perpustakaan, di laboratorium. Itu bisa menarik perhatian siswa untuk lebih tertarik kepada pelajaran yang akan dibahas nantinya. Selain menarik perhatian siswa dalam belajar, juga ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Motivasi ini sendiri merupakan kekuatan atau energi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Guru dapat harus membangkitkan motivasi belajar siswa agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Ada membuat acuan. Acuan dalam pembelajaran adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam membuka pelajaran, memberikan acuan sangat penting, karena dengan acuan yang disampaikan, siswa sejak awal telah memiliki gambaran singkat mengenai apa yang akan dipelajari. Jadi siswa akan membayangkan sendiri, wah bagaimana nanti pelajarannya, apa asik atau tidak. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan pelajaran yang akan dipelajari. Lalu untuk memberikan acuan pada kegiatan membuka pelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengemukakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menginformasikan tahap-tahap kegiatan yang harus dilalui siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, mengaitkan siswa terhadap pokok-pokok atau substansi materi yang akan dipelajari.